kami hadirkan pembicara, yaitu Ibu Novia Luda Arisanti SST. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu riwayat dari pemateri kali ini. Nama lengkap Novia Luda Arisanti, Sarjana Sains Terapan. Tempat tanggal lahir Tegal, 5 Agustus 1985. Alamat Gria Bahari Sentosa, Jalan Srikaya Raya, Blok D2, nomor 04, RT 04, RW 07, Kelurahan Dampiak, Kecamatan Keramat. Nomor HP 0853 8574 9380. Tempat bekerja Klinik Pratama Harapan Bersama, Kota Tegal. Riwayat pendidikan 1. Pendidikan formal SD Negeri Panggung 10 Kota Tegal, SMP Negeri 1 Kota Tegal, SMA Negeri 2 Selawi, Perguruan Tinggi Diploma 3 Kebidanan Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, Diploma 4 Poltekkes Bakti Husada Cirebon. 2. Pelatihan informal 1. Pelatihan Mom and Baby Spa. 2. Pelatihan penanganan gawat darurat obstetri dan ginekologi. 3. Pelatihan aquapressure. 4. Pelatihan konselor HIV AIDS. 5. Pelatihan asuhan persalinan normal. 6. Pelatihan midwifery update. 7. Pelatihan pelayanan prima. Pengalaman bekerja 1. Sebagai asisten dosen program studi D3 Kebidanan Politeknik Harapan Bersama tahun 2009 sampai 2010. 2. Dosen program studi D3 Kebidanan Politeknik Harapan Bersama tahun 2011 sampai dengan 2018. 3. Bidan Klinik Pratama Harapan Bersama tahun 2018 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi yang diikuti 1. Tim Penggerak PKK RT dan RW, Jabatan Ketua, tahun 2017 sampai dengan 2020. 2. Tim Penggerak PKK Kelurahan Dampiak, Jabatan Sekretaris, tahun 2020 sampai dengan sekarang. 3. Ikatan Bidan Indonesia Ranting Margadana, Jabatan Sekretaris, tahun 2021 sampai dengan sekarang. 4. Ikatan Bidan Indonesia Kota Tegal, Jabatan Anggota, tahun 2009 sampai dengan sekarang. 5. Komite PAUD Srikandi Dampiak, Jabatan Ketua, tahun 2017 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, melangkah ke acara inti. Materi yang telah disampaikan oleh pemateri kali ini akan saya ulang kembali. Webinar kali ini berjudul Persiapan Kehamilan dan Persalinan di Masa Pandemi COVID-19 oleh Ibu Novia Luda Arisanti SST. Kehamilan dan melahirkan adalah momen yang membahagiakan bagi setiap calon ibu di dunia. Namun, menjalani kehamilan dan persiapan melahirkan saat wabah COVID-19 dapat menambah kecemasan sang ibu, sebab persiapan yang dilakukan menjadi lebih matang dan ada lebih banyak prosedur yang harus dijalankan. Pemeriksaan kehamilan saat wabah COVID-19 dapat dilakukan selama mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menerapkan etika bersin, dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir baik saat berada di lingkungan rumah sakit dan saat tiba di rumah. Salah satu resiko yang dapat terjadi pada ibu hamil jika tidak ada persiapan persalinan yaitu gangguan psikologis. Pasca melahirkan, ibu akan mengalami beberapa perubahan, baik perubahan fisik maupun perubahan psikologis. Sebagian ibu ada yang bisa menyesuaikan diri dan sebagian lainnya tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik. Selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, para ibu dapat memeriksakan kehamilan mereka sebanyak 6 kali selama masa kehamilan, yakni 2 kali pada trimester 1, sebanyak 1 kali pada trimester kedua, dan sebanyak 2 kali pada trimester ketiga. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh ibu hamil selama menjalani kehamilan dan persalinan di tengah pandemi COVID-19, yaitu
1. Melakukan proteksi diri. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil tidak berisiko lebih tinggi untuk tertular virus corona dibandingkan kelompok orang lainnya. Akan tetapi, ibu hamil dapat mengalami perubahan imunologis dan fisiologis, terutama pada usia kehamilan di bulan-bulan terakhir, yang menyebabkan dirinya lebih rentan terhadap infeksi pernapasan, termasuk virus COVID-19. Untuk mengurangi risiko tertular virus corona, penting bagi para ibu hamil untuk mengambil tindakan pencegahan, antara lain: 1. Hindari kontak dengan siapapun yang memiliki gejala tertular virus corona. 2. Hindari penggunaan transportasi umum. 3. Jika memungkinkan, bekerjalah dari rumah. 4. Jika memungkinkan, hindari pertemuan besar dan kecil di ruang publik, terutama di ruang tertutup atau terbatas. 5. Batasi pertemuan fisik dengan teman dan keluarga. 6. Hubungi bidan, dokter kandungan, dan layanan penting lainnya secara online atau menggunakan telepon. Menggunakan masker bila harus berpergian keluar rumah. Langkah-langkah perlindungan tambahan juga perlu dilakukan, termasuk sering mencuci tangan dengan sabun dan air, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh, memantau diri sendiri dari gejala virus corona, dan mencari perawatan dini dari penyedia layanan kesehatan. Yang kedua, pertimbangkan tempat melahirkan. Pilihan tempat melahirkan, baik itu di rumah, klinik, atau rumah sakit, juga perlu dipikirkan secara matang, dengan mempertimbangkan risiko dan manfaatnya. Ini juga tergantung pada kondisi ibu hamil, situasi, dan sistem layanan kesehatan. Jika ibu hamil memiliki gangguan kesehatan tertentu, sebaiknya jangan melahirkan di rumah. 3. Memilih metode bersalin. Ibu hamil bebas untuk memilih metode persalinan yang diinginkan, baik itu melahirkan secara normal atau dengan operasi cesar. Akan tetapi, pilihan tersebut tetap harus disesuaikan pula dengan kondisi kehamilan ibu. Jika kondisi janin tergolong baik-baik saja, maka ibu dapat melahirkan secara normal. Operasi cesar biasanya hanya dilakukan pada kondisi tertentu, seperti kondisi bayi yang harus segera dilahirkan atau kehamilan dengan posisi yang tidak normal. 4. Ibu hamil dapat ditemani oleh pendamping saat melahirkan. Meski ibu hamil boleh didampingi anggota keluarga, tetapi pendamping sebisa mungkin hanya dibatasi oleh satu orang saja. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko kontak langsung. Ia pun diwajibkan untuk menggunakan masker, senantiasa menjaga kebersihan tangan, dan menjaga etika bersin dan batuk yang benar selama berada di ruang bersalin. Kelima, ibu dapat menyusui bayi ibu setelah melahirkan dengan aman. Penularan COVID-19 melalui air susu ibu dan proses menyusui belum dapat dibuktikan secara ilmiah hingga saat ini. Yang terpenting, ibu melakukan tindakan pencegahan dan tetap melakukan protokol kesehatan saat menyusui, termasuk menggunakan masker dan mencuci tangan baik sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan buah hati. Terima kasih.